Mengembalakan di Amerika, di kota Atlanta tepatnya, mulai tahun 99 sampai 2010. Ya, CV saya mestinya bukan as a entrepreneur, pet food, pengusaha pet food, bukan. Itu ada baru setelah pandemik dan karena hobi, jadi sama teman-teman iseng, jadi kita buka usaha ya kecil-kecilan. Tapi the real CV, saya pernah mengembalakan under GBI Bethany waktu itu 99 sampai 2004, akhirnya kita berubah menjadi Atlanta Revival Center 2004 sampai 2010. Saya harus kembali ke Indonesia karena satu dan dua hal yang tadi saya saksikan, seru kesaksiannya, mungkin saya nggak ada waktu untuk bersaksi kesempatan saat ini. Mungkin kalau diizinkan Tuhan di kemudian hari nanti akan saya saksikan bahwa kekecewaan itu tidak akan jauh dari perjalanan iman kita sebagai orang Kristen. Ya, jadi kalau kita mau ngomong kecewa, saudara mau pamer kecewa-kecewaan dengan saya, mungkin saya punya rasa kecewa juga sangat besar. Tapi sampai hari ini saya katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. 2010 saya langsung kembali ke Jakarta, saya sempat menjadi co-pastor di GBI Icon, waktu itu bukan Intercon ya, di GBI Icon. Terus saya juga pernah menjadi co-pastor di GBI Mangga 2 Square dan GBI Pluit. Dan saya juga menjadi konsultan kalau di dalam dunia marketplace dikatakan dari beberapa gereja untuk pengembangan, manajemen, dan seterusnya. Kenapa saya nggak mau buka gereja? Banyak tawaran, banyak dukungan pada awalnya. Bukan karena saya tidak mau buka gereja, tapi karena saya tahu bahwa di Jakarta nggak butuh gereja baru. Di Jakarta cuma butuh orang Kristen yang lahir baru. Amin. Tadi di sini Bapak katakan semakin banyak ya gereja sekarang. Saya bilang semakin banyak gereja yang berpecah sehingga menjadi gereja baru. Bukan semakin banyak gereja baru yang menjangkau. Ya, jadi bisa dilihat bukan dari angka pertumbuhan gereja, tapi harus dilihat dari angka baptisan. Ya kan? Jadi saya nggak ngomong tentang politik, saya nggak ngomong tentang gereja, ya, biarlah itu supaya kita tahu bahwa iman kita menjadi seorang Kristen, jangan melihat manusia, jangan melihat gereja, jangan melihat pelayan Tuhan, tapi kita harus fokus kepada Yesus. Tadi dikatakan misi full gospel adalah menjangkau. Menjangkau itu tidak dengan cara saudara posting ayat tiap pagi di sosial media. Ya kan? Karena jujur saya sendiri aja kalau banyak orang gitu saya skip, saya kirim WhatsApp saya skip biar ayatnya panjang, renungan saya skip semua kalau saya baca ya. Itu aja sih isinya. Tapi lebih penting kita menjangkau apa? Kita menjadi saksi, kita menjadi garam, kita menjadi terang. Dimulai dari orang-orang yang terdekat. Kalau saudara menjadi seorang pengusaha, mulai dari pegawai-pegawaimu, treat them very well, with respect, ya, dengan hormat, dengan kalau saudara mau charity, saudara mau sumbang beras, sumbang apa, sebelum saudara jauh-jauh ke tempat-tempat lain supaya difoto-foto, start from your house, start from your business, start from your home. Dari orang-orang terdekat, dari pegawai-pegawaimu, dari orang-orang yang bisa engkau keep, yang harusnya engkau harus pecat, tapi kalau engkau bisa keep, engkau keep. Ya, nah di dalam musim pandemik ini memang sukar buat semua pengusaha, termasuk kami juga sukar. Istri saya bekerja di bidang sekuler, dia di F&B business, di food and beverage. Sejak di Atlanta dia manage restoran, ya Michelin star restoran sampai di sini. Dia ikut beberapa grup besar dan sampai hari ini juga masih banyak goncangan. Saya sebagai hamba Tuhan juga pandemik 2 tahun tidak ada income. Ya, karena semua gereja tutup dan saya sebagai pembicara jadi semua juga tidak ada ngundang pembicara ya kan. Dan sekarang pun mereka juga start gereja, mereka juga cut cost. Jadi yang disuruh khotbah full-timernya semua. Ya kan? Tapi enggak apa-apa. Seperti dikatakan omset sepi. Kalau saya show Yesus, omsetnya sepi banget, Pak. Lebih sepi dari garment dari toko emas, apalagi saham. Adaro kemarin bagus, Pak. Wah, bagus. Gajah Tunggal juga bagus kalau. Tapi saya bukan pemain saham, cuman saya ngerti. Ya, saya ngerti. Saya angka very bad with numbers. But anyway, yang mengumpulkan banyak tidak akan kelebihan, yang mengumpulkan sedikit tidak akan kekurangan. Itu janji Tuhan. Amin. Jadi kalau kita fokus tentang
tentang our needs, kebutuhan kita secara materi, secara duniawi, kita akan terus dibuat takut. Karena memang itu tujuan iblis membuat kita takut. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, kita tahu masih banyak hal yang kita bisa syukuri dalam hidup kita saat ini. Amin. Dan secara calculation, income saya akan menurun drastis. Tapi secara kenyataan, Tuhan luar biasa mencukupi keluarga kami. Tadinya saya tinggal di apartemen Taman Anggrek, kita sewa di situ. Dan saat ini di pandemik justru kami bisa pindah rumah di Alam Sutera sekalipun masih sewa. Tapi kita sewa tempat yang sewanya lebih mahal, tempatnya jauh lebih bagus, neighborhoodnya jauh lebih bagus. Saya bisa piara anjing, saya dulu hobi anjing, saya breeder anjing dulu waktu remaja, dan di Atlanta dulu waktu saya menjadi hamba Tuhan juga saya breeding anjing juga, iseng-iseng. Nah, anjing saya menjadi top 5 di United States waktu itu. Nah, saya pulang ke sini di Taman Anggrek, ya saya nggak bisa piara anjing kan, tapi saya suka herder. Singkat cerita, hari ini saya bisa sewa tempat di Alam Sutera, sewa rumah di situ, memulai bisnis kecil-kecilan, pet food, raw dog food, cook food, dan seterusnya, suplemen. Dan saya punya beberapa ekor German Shepherd, dan bukan yang biasa tapi yang bagus. Yang baru mulai main berapa bulan, piala kita sudah hampir 12. Ya, nah itu kalau orang expert, ya saudara diberikan talent, saudara ngerjain apa aja pasti diberkati Tuhan. Jadi value kita bukan dari uang, tapi value kita adalah apa yang ada di dalam. Dan apa yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari apa yang ada di luar. Roh Kudus kuasanya jauh lebih besar dari apa yang ada di luar, yang menekan kita, yang membuat resesi, yang membuat semua tidak stabil. Tapi kalau kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, percaya bahwa hidup kita bukan hanya stabil dan bertahan, tapi kita akan thriving, kita akan terus naik dan diberkati. Amin. Mari kita berbicara tentang firman Tuhan. Kita ngomong tentang berkat. Kita kan paling senang ngomong tentang berkat, ya kan? Nah saudara, jemaat yang biasa itu suka sekali kalau dia datang ibadah diberkati. Jemaat yang biasa itu suka sekali kalau mau melayani, mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, mau ibadah, mau KKR, semua temanya nggak jauh-jauh dari berkat, karena itu yang dia kejar tentang berkat. Tapi jemaat yang luar biasa, orang Kristen yang luar biasa, dia datang bukan untuk diberkati, tapi dia datang untuk memberkati. Memberkati siapa? Memberkati manusia. Bukan, kita naik ke level yang lebih tinggi. Kita melayani, kita ibadah, kita lakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita lakukan untuk menjadi berkat buat Tuhan. Kalau biasa kita dengar bagaimana cara kita diberkati, hari ini mari kita sadarkan diri kita sebagai orang Kristen yang imannya mulai bertumbuh, imannya mulai dewasa, bukan untuk bagaimana supaya kita diberkati, tapi bagaimana supaya kita bisa memberkati Tuhan. Apakah bisa Tuhan diberkati? Sangat bisa. Tuhan butuh apa dari kita? Enggak butuh apa-apa. Diberkati dengan nyanyianmu. Gak usah kegeeran kita. Kenapa? Kalau dia butuh nyanyi, dia suruh malaikat dia nyanyi, jauh lebih enak dari semua penyanyi yang terenak di dunia ini. Suaranya. Penyanyi yang menang Grammy, yang menang juara, nyanyi sehebat apapun di dunia ini, gak ada yang seenak dengan malaikat Tuhan suruh nyanyi. Jadi nyanyian kita itu, ya bahasa Perancisnya kalau orang Surabaya bilang pupuk bawang. Tahu pupuk bawang ya? Pupuk bawang itu, lu nyanyi juga oke, lu gak nyanyi gua juga gak apa-apa. Iya kan? Apalagi materi, dia yang punya segala materi. Orang yang terkaya pun di dunia ini mau bisa kasih Tuhan berapa? Orang Salomo yang paling kaya aja zaman itu, yang kalau ditotal dengan kekayaan sekarang mungkin masih belum bisa ada orang yang tembus kekayaan Salomo. Itu aja kekayaannya Tuhan yang kasih. Kita mau kasih Tuhan apa? Kita nggak kasih Tuhan, kita nggak memberkati Tuhan dengan sesuatu yang Tuhan bisa ciptakan, dengan sesuatu yang Tuhan bisa adakan, dengan sesuatu yang Tuhan bisa dengan gampang create. Tapi kita memberkati Tuhan dengan sesuatu yang dia sendiri membatasi dirinya untuk tidak bisa mendapatkan. Apa itu? Hatimu dan hatiku.
Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia, kehendak bebas, bebas untuk memilih, bebas untuk hidup, dan kehendak bebas itu diberikan sebagai hak kepada kita yang dia tidak bisa atur. Ada 1-2 kali dia intervensi, seperti contoh dalam Bible Fir'aun. Tapi nggak setiap orang dia intervensi hatinya. Main as well kalau semua diintervensi, jadiin aja robot semua diprogram. Iya kan? Semua diprogram nyembah Tuhan, nggak ada yang bolos. Semua diprogram melayani Tuhan, nggak ada yang bolos. Tapi dia tidak program kita, dia kasih hak kebebasan buat kita, sehingga kita yang sepenuhnya ngontrol hati kita. Nah pada saat kita mengontrol sesuatu yang Tuhan tidak bisa kontrol, itulah aset yang sangat berharga yang kita bisa berikan kepada Tuhan sebagai berkat. Baru Adonai, memberkati Tuhan. Mazmur 103 ayat 1-2. Mazmur Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku dan segenap batinku. Pujilah namanya yang kudus, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah melupakan kebaikannya. Jangan melupakan kebaikan Tuhan supaya kita bisa memuji Dia. Jangan lupakan kebaikan Tuhan supaya kita bisa tetap setia di dalam Dia. Di dalam translate interlinear dikatakan, Le Davi baraki nafsi et Jehovah. Fechol kuravai et Shem Kados. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Berkatilah Tuhan, bukan hanya pujilah Tuhan. Kata pujilah ini kurang tepat. Kata aslinya adalah barak atau berkat. Jadi bukan memuji, mestinya memberkati. Berkatilah Tuhan hai jiwaku dan seluruh yang ada di dalamku. Berkatilah namanya yang kudus. Yes, saudara dan saya bisa memberkati Tuhan. Kenapa engkau takut? Karena yang kau cari adalah berkat. Tapi kalau engkau belajar memberkati Tuhan, engkau gak akan takut. Siapa yang gak kena resesi pada zaman pandemik kemarin? Mungkin cuma orang yang jual sepeda. Sama jual vaksin, sama agen masker, sama yang monopoli tes PCR atau antigen, itu mungkin menuai banyak. Tapi the rest, pengusaha-pengusaha semua kena imbasnya, termasuk hamba Tuhan. Paling gede imbasnya. Pengusaha buka seminggu 6 hari mungkin ya, ada yang 7 hari. Gereja buka seminggu cuma sekali. Itu gede Pak. Ya kan? Jadi bukan sesuatu yang fana yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Tapi sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita menjadi hak kita dan Dia tidak bisa kontrol, itu hati kita. Di mana hati yang menyembah, yang kita berikan secara sukarela. Kenapa? Gampang. Karena Tuhan bisa lakukan segala sesuatu. Yang Dia tidak bisa lakukan adalah menyembah dirinya sendiri. Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. That's why Dia create manusia serupa dan segambar dengan Dia. Dia hembusi nafas kehidupan sehingga manusia itu memiliki DNA-nya, memiliki rohnya, dan Dia berikan kebebasan. Dan ketika manusia itu memiliki kebebasan dan manusia itu akhirnya memilih untuk menyembah Dia, itu adalah kepuasan yang luar biasa yang Tuhan tidak bisa dapatkan dari segala sesuatu yang Dia pernah ciptakan. Jadi tujuan Tuhan itu nyiptain kita bukan untuk komplain, bukan untuk dagang, bukan untuk ngitungin cuan, bukan untuk main gereja-gerejaan. Ya kan? Tapi tujuan Tuhan menciptakan kita supaya kita bisa menjadi ciptaannya yang serupa dengan Dia dan memanggil Dia Abba Fathers. I love you. I want to worship you. I want to adore you, meninggikan engkau, menyembahmu, aku mencintaimu. Gak ada kepuasan dari seorang ayah, dari anaknya, yang tanpa pamrih datang. Lu pasti ada maunya, enggak.
I just want to say I love you daddy. Wow. Dimulai dengan attitude. Dimulai dengan sikap kita. Dan sikap itu akan menciptakan penyembahan. Penyembahan ini saya nggak ngomong tentang praise and worship yang gereja biasa katakan. Yaitu nyanyian. Kalau praise itu lagu cepat, kalau worship lagu pelan. Itu praise and worship ala gereja. Penyembahan itu adalah hati. Penyembahan itu adalah sikap hati. Kalau penyembahan itu nyanyian, kasihan orang-orang yang kayak saya. Ngomong aja fales. Apalagi suruh nyanyi. Iya kan? Gimana dengan orang yang gak bisa nyanyi? Gimana dengan orang yang tidak bisa ngomong? Saudara, penyembahan itu adalah sikap hati. Ketika kita punya sikap yang benar hati kita, maka kita bisa create worship. Saka. Saka itu diambil dari kejadian waktu Abraham mempersembahkan Ishak. Abraham gak nyanyi, Abraham gak praise, ayo masuk worship, sudah mau deketin gunung ini. Ya, kita worship, sebentar lagi persembahan. Enggak. Saka Abraham adalah ketika dia membawa anak perjanjian satu-satunya, tanpa komplain, tanpa berdebat, dia bawa ke atas gunung, dia persembahkan kepada Tuhan, tanpa tawar-menawar, kenapa kok Ishak Tuhan, kenapa gak Sarah aja Tuhan. Kalau Sarah gampang, bisa ada gantinya, kalau Ishak gak ada gantinya. Ya, apalagi Sarah kan sudah agak-agak kadaluarsa udah 100 tahun, ya kan? Ya kan kadang belum 90 tahun aja udah cari ganti gitu kan ya. Ini udah 90 tahun, ini udah overdue. Ya jangan Ishak tapi dia bawa Ishak, tapi dia dengan iman yang besar, dia tahu siapa Tuhannya, dia ngomong kepada bujangnya, kami akan naik dan kami akan turun. How do you know? Bagaimana dia tahu kalau dia naik bersama Ishak, dia akan turun bersama Ishak. Perintahnya kan kalian naik, tapi kamu turun sendirian karena Ishak harus dibunuh. Simple, Abraham gak punya pikiran politik, nanti Tuhan gua tawar di atas gunung, atau gua tipu-tipu sedikit, atau di manalah caranya, manipulasi sedikit. Tuhan gak bisa dimanipulasi. Tuhan tahu iman Abraham. Abraham benar-benar mempersiapkan Ishak sebagai persembahan. Dia benar-benar angkat itu pisau. Belati itu benar-benar mau ditancapkan dan dipersembahkan. Dia nggak tahu mau ditusuk mati nanti hidup lagi atau nggak jadi mati atau gimana. Dia nggak mau tahu, dia nggak perlu tahu. Cuma satu hal yang dia tahu, Tuhannya baik dan dia adalah Jehovah Jireh. Dan benar, pada saat itu Tuhan berkata, stop Abraham. Aku sudah melihat imanmu. Nonsense kalau Tuhan bilang stop, aku sudah melihat imanmu. Kalau iman Abraham sejak awal itu penuh dengan politik. Nonsense Tuhan bilang stop, aku sudah melihat imanmu. Kalau iman Abraham dari tadinya sudah bilang, gua mau tawar nih Tuhan. Gua mau cari alasan. Enggak. Pasti Tuhan tahu iman Abraham pure and simple. Perintahnya bunuh Ishak, dia bunuh. Tapi karena itu Tuhan bilang stop dan diganti dengan domba jantan yang tiba-tiba nyangkut di atas gunung. Karena Tuhan sediakan dan di atas gunung itu dia menyebut Tuhan adalah penyediaku. Di mana ada saka, di mana ada penyembahan, di situ ada penyediaan. Dan penyembahan tidak bisa dilakukan dengan transaksional. Penyembahan transaksional bukanlah penyembahan tapi arisan. Penyembahan transaksional bukan penyembahan tapi saham. Ya kan? Penyembahan itu enggak transaksional. Mau diberkati enggak diberkati, aku tetap menyembah. Mau diberkati enggak diberkati, mau ditolong enggak ditolong, aku tidak akan menyembah patung buatanmu. Mau diberkati tidak diberkati, mau ditolong tidak ditolong, kau tetap Tuhan, kau tetap Yahweh yang hidup. Dan aku tetap akan menyembahmu seumur hidupku. Pak gampang ngomongnya, enggak gampang bos. Mungkin saudara bilang, waduh setengah mati ini bisnis setengah matinya orang itu beda-beda. Ada yang setengah mati, banknya masih ratusan M. Iya kan? Setengah mati tadinya punya 2T, sekarang tinggal 700 M. Kalau 700 M lu setengah mati, bagaimana dengan yang gua bos? Iya kan?
Berapa saat yang lalu, ini ngomong-ngomong toko emas tadi saya keingetan. Bukan kepahitan, ganjalan yang teringatkan kembali. Berapa saat yang lalu, baru aja sih, kita lagi BU biasa lah ya, anak masuk sekolah semua, yang kecil masuk sekolah, kan sekolah mahal, makin Kristen makin mahal loh sekolah itu. Gimana lu mau jangkau, ya kan? Entah sekolah bukan Kristen, lu disuruh pakai seragam yang bukan seragamnya, lu disuruh keluar kelas, lu mau masuk Kristen, lu nggak bisa bayar, gimana? Ya kan? Jangkau jangan aneh-aneh, jangkau dulu dari basic needs, hospital, education, health, ya kan? Rumah sakit makin Kristen makin mahal loh, ya kan? Dokter makin Kristen makin mahal loh. Karena mungkin mereka alasannya, kita kan Kristen, kita kan mahal. Ya bos, mahal value-nya, bukan duitnya. Anak mau beli buku, yang kecil masuk sekolah. Dan dulu waktu ulang tahun dikasih perhiasan gitu ya. Anak saya nggak ada yang mau pakai perhiasan, yang cewek nggak mau pakai perhiasan. Mau beli buku apa, yaudah. Kita ambil, kita jual. Kebetulan di tempat kami ada orang percaya yang punya toko emas. Ya kan? Siapa lagi yang kita percaya kalau bukan orang Kristen yang paling dekat? Ya kan? Kita jual ke sana, maunya kita jual di Surabaya, biasanya harganya oke, tapi kan mama saya yang ngasih, masa saya suruh mama saya jual, kan nggak mungkin ya kan? Ya udahlah, kita jual dekat-dekat, kita tanya, Ci harganya berapa? Hitung yang bagus oh Ci, ini buat beli buku. Oh iya, oh ini udah paling bagus. Dikasih harga 400-450 gitu per gram. Ya kan? Padahal di pasar aja 500, yang nggak kenal itu di pasar yang depannya jual ayam potong gitu loh. Ya kan? Setelah dijual saya bilang, saya kan nggak tahu harga emas gitu loh. Kita jual bener ya, ini yang paling bagus, ini udah paling bagus, saya nggak cuan dan segala macam bla bla bla. Oke, ini orang dekat loh. Orang Kristen loh. Yang hampir sebulan tuh pasti ketemu 1-2 kali di perkumpulan kayak begini. Ya kan? Setelah jual saya iseng tanya mama saya, kok ada kurang damai. Saya bilang, mah kalau emas sekian persen dijual di Surabaya kira-kira berapa? Sebentar ya, mama tanyain temannya mama. Temen yang bukan teman satu gereja, teman apa ya, toko emas di Pasar Atom gitu loh. Cik mau lakpe Cik, gak apa-apa 600. 450 jadi 600 Bo. Itu engkau di Pasar Atom udah cuan. Ini Enci yang satu gereja sama-sama Kristennya dan segala macam. Ya udah tahu gue mau buat beli buku. Yang dia kayanya minta ampun. Jarang ada di Jakarta. Masih tega-teganya lu cuani. Saya pulang itu saya hatinya panas. Saya ngomong sama istri saya. Kok ada orang kayak gini? Apa kita harus kayak begini supaya bisa cepat kaya ya? Katanya orang kalau nggak pelit, nggak jahat, nggak kaya katanya. Tapi saya lihat banyak orang kaya yang baik. Banyak orang kaya yang menabur. Ya, kalau kayaknya dari Tuhan, itu yang kayaknya dari iblis. Tapi dibilang dari iblis, kenal Tuhan. Ya kan? Nah, but anyway, saudara, kalau mau menjangkau itu, kalau mau worship itu, start dari yang paling dalam. Abraham Saka. Abraham menyembah Tuhan dari sikapnya yang percaya. Dari sikap create penyembahan. Dari penyembahan baru kau bisa berikan sacrifice. Korban. Kalau engkau nggak punya sikap yang benar, sikap itu ada karena engkau mengenal. Kalau engkau nggak kenal, engkau nggak bisa bersikap. Saya orang yang termasuk introvert. Kalau saya belum kenal orang, sikap saya akan diam, kadang terkesan sombong, apa enggak. Tapi kalau saya sudah kenal, saya lebih nyaman. Ya, sikap saya tercipta karena saya mengenal. Seberapa saudara mengenal Tuhan, itu akan membentuk sikapmu. Dan dari sikap itu akan menciptakan penyembahanmu kepada Tuhan. Abraham kenal Tuhan. Abraham kenal banget sama Tuhan. Makanya dia bisa menyembah dengan sikap yang benar. Mempersembahkan Ishak tanpa cacat. Karena worshipnya itu, dia bisa memberikan sacrifice yang terbaik dari hidupnya. Kita bahas satu persatu singkat saja. Enggak panjang. Satu, apa itu sikap? Sikap atau attitude itu terbentuk melalui kebiasaan. Anak saya itu saya itu suka masak. Bukan ahli masak, karena bukan koki. Saya suka masak, anak saya karena sejak kecil
biasa masakin, ya jadi dia terbiasa dengan home cooking. Sama jemaat sih. Kalau jemaat biasa di khotbahin dengan gembalanya, dengan orang-orang yang ada di dalam gerejanya, dia akan terbiasa home cooking. Dia nggak biasa KKR, tapi kalau jemaat yang gerejanya KKR terus, begitu gembalanya khotbah sepi. Iya kan? Nah, sama, ya, saya harap tidak ada gereja seperti itu di tempat ini. Nanti tersinggung saudara. Ya, anak saya suatu saat, istri saya ulang tahun, kita ajak ke steakhouse yang salah satu yang terbaik lah di Jakarta. Makan steakhouse, kita orderkan dia mac and cheese. Singkat cerita dia makan mac and cheese-nya, dia lihat mac and cheese-nya, wah fancy ya, dia ngerti makanan semua mereka itu. Karena mamanya kan kerja di F&B. Sekarang istri saya Director of Restaurant di St. Regis yang next opening di Desember. Ya, jadi kalau ada yang hubungan sama St. Regis dan mau ke St. Regis silakan di situ. GM-nya cantik banget, tapi sudah punya suami. Saya suaminya. Ya. Saudara, makan, dia coba itu mac and cheese-nya. Terus dia bilang, yang ceciknya bilang, enakan punyanya Dedi. Adiknya rebut, masa sih? Adik yang kecil umur 5 tahun, 4-5 tahun. 4 tahun, nanti minggu depan baru 5. Dia makan, yes, Cece, true. Punyanya Dedi lebih yummy katanya. Saya bilang, guys, ini mac and cheese yang lebih benar. Ini seharusnya lebih enak dari punya Dedi. Enggak, punya Dedi lebih enak. Karena punya Dedi gampang. Dedi cuma beli Kraft di supermarket yang isi melt, dilelein, dikasih susu, kasih butter banyak, udah asin, rasanya strong, anak kecil suka. Karena kebiasaan dia makan itu, dikasih makanan yang benar, dikasih makanan lebih mahal, dikasih makanan yang enak, dia don't care. Mau fine dining kayak apa, dia don't care. Karena dia terbiasa makan makanannya Dedi. Di dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, kecaplah dan lihat, renungkan dan perkatakan firman Tuhan ini siang dan malam. Renungkan. Kata renungkan itu mengecap. Jadi firman Tuhan itu dikecap, bukan ditelen. Dikecap itu artinya dipahami, direnungkan, dilakukan, direnungkan, dilakukan. Sehingga pemazmur katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau kita mengecap, maka kita akan tahu Tuhan itu baik. Kalau kita biasa mengecap, sekalipun keadaan kita tidak baik, kita tahu bahwa Tuhan itu tetap baik. Karena kita mengecap, kita tahu rasanya. Gak cuma telen, kalau telen itu ya itu. Jemaat yang suka pokoknya, ada KKR, ada kesaksian, dia suka. Tapi dia gak pernah belajar, dia gak pernah merenungkan, dia gak pernah mau bertumbuh. Makanya di mana-mana Bible study lebih sepi dari KKR. KKR tentang kesembuhan, KKR tentang berkat, rame pasti. Coba adakan Bible study, pengenalan tentang Yesus, pasti sepi. Karena orang semua mau instan. Ya kan, semua orang mau dapat berkat, tapi sangat sedikit yang mau menjadi berkat. Nah, anak saya bisa memuji saya seperti itu karena dia terbiasa mengecap masakan saya. Dan dia tidak peduli dengan tawaran yang indah, yang baik, yang mahal. Dan kita sebagai orang percaya juga demikian. Saudara kalau biasa mengecap kebaikan Tuhan, saudara ada tawaran-tawaran dunia yang bilang ini lebih enak loh, ini lebih bagus, ini lebih mahal. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, punya Tuhan yang paling enak. Aku tidak akan tergoda. Karena waktu kita punya sikap demikian, baru kita bisa menyembah Tuhan. Nyembah itu enggak cuma datang, jadwal full gospel jam 8, aku datang, worship leader nyanyi, aku ikut nyanyi, itu nyembah. Itu bukan nyembah, itu nyanyi. Nyembah itu setiap saat, setiap waktu. Dalam mobilmu, dalam pekerjaanmu, dalam kesendirianmu, dalam segala waktu, you can worship dia. Dengan segala keadaan, sikap. Karena penyembahan itu bukan music. Penyembahan itu sikap hati. Nah, suatu saat ada wanita perempuan berbicara dengan Yesus di Yohanes 4. Ya, Yesus ngomong sama perempuan itu di Yohanes 4, 21, 24. Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Berapa banyak kita menyembah yang tidak kita kenal. Saya kenal, saya menyembah Yesus. Kenal enggak?
Sama aja engkau menyembah Yesus, kalau engkau nggak kenal Yesus berarti engkau menyembah Yesus yang belum kau kenal. Yesusnya nggak salah, kitanya yang salah karena kita nggak kenal. Makanya gampang terombang-ambing. Sebentar rame, sebentar sepi. Sebentar happy, kesaksian, sebentar down. Karena kita nggak lagi dipengaruhi dengan hadirat Tuhan, tapi kita dipengaruhi dengan hadirat uang. Ya, nah, ketawa terus meja belakang. Dosen nggak boleh ketawa. Tetapi saya akan datang dan tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam apa? Roh dan kebenaran. Nah ini, Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Karena Tuhan itu roh. Tuhan itu roh. Makanya barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Kalau Tuhan roh, kita nggak bisa nyembah dia dengan daging. Karena dia roh, kita harus nyembah di dalam roh. Karena dia benar, kita harus menyembah di dalam kebenaran. Nah, masalahnya nggak ada satupun orang yang benar. Maka itu kita perlu Yesus. Yesus sebagai mediator yang membenarkan kita yang tidak benar, yang menyempurnakan kita yang tidak sempurna, yang menyembuhkan, yang menyucikan, yang menebus kita yang najis, menjadi kudus, yang terpisah menjadi satu, yang tertutup dengan tirai, terbelah. Tirai bait suci itu tidak terbelah dari bawah ke atas, terbelah dari atas ke bawah. Tuhan yang robek. Karena Yesus gak ada batasan lagi. Jadi jangan alasan aku masih berdosa, aku masih gak kudus, aku masih belum benar. Justru dalam keadaan seperti itulah saat yang tepat untuk kita datang kepada Tuhan. Yang penting kau datang menyembah dia dengan rohmu. Soal yang membenarkan itu bukan perbuatanmu, tapi soal yang membenarkan itu adalah Yesus. Kalau engkau datang dengan mencintai Tuhan, maka segala sesuatu yang kurang dalam hidupmu akan dibenarkan karena Yesus sudah berkata, it is finished. Tetelestai, sudah selesai. Jangan minder, jangan takut, jangan menunduk. Datang dengan keberanian menghampiri takhta Tuhan yang kudus. Tegakkan kepalamu, sembah dia, datang kepada dia. Kalau not okay, ngomong, Tuhan, I'm not okay. Saya kadang iri dengan hamba-hamba Tuhan atau orang-orang Kristen yang selalu bersaksi, oke terus gitu. Seakan-akan gak pernah gak oke gitu. Wah kesaksian terus, wah Tuhan tuh baik, wah pernikahan kami sempurna. Saya pikir, saya yang salah atau dia yang bohong ya? Iya kan? Saudara, well anyway. Sikap menghasilkan penyembahan dan penyembahan itu yang terakhir akan bisa memampukan kita untuk memberikan korban syukur. Korban apa? Roma 12 ayat 1. Demi kemurahan Tuhan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Korban apa yang Tuhan mau? Korban yang paling mahal dalam hidupmu. Tuhan tahu kalau Tuhan minta uang sama Abraham, ayo Abraham kasih perpuluhan. Abraham bilang udah kok, belum ada Taurat, belum ada Musa, aku udah kasih perpuluhan ke Melkisedek. Kalau Abraham minta perpuluhan enteng, karena Abraham ini bukan orang yang pelit. Apa yang paling berat yang bisa diminta dari Abraham? Anaknya, Ishak. Apa yang paling berat yang bisa diminta dari saudara? Golf, mancing, atau apa? Masa Tuhan segitu jealousnya sih? Enggak, Tuhan enggak jealous. Tuhan senang kau mancing. Saya aja kadang kalau ikut pameran, pernah hari Minggu kok. Show gitu. Loh hari Minggu kok gak ke gereja? Ya pas gak ada pelayanan. Emang yang ngomong gereja harus hari Minggu siapa? Ya kan? Tapi kalau engkau bisa ke hari Minggu ya jangan alasan. Itu Pak Pendeta itu ngomong gereja gak ada usaha hari Minggu loh ya. Jadi hari Minggu aku gak mau ke gereja. Kan Tuhan lihat hati. Iya kan? Iya kan?
Saudara sadar nggak sih, semua banyaknya yang kita lakukan di dalam aturan-aturan ibadah ini, 99% is created by human. Liturgi dan seterusnya. Boleh nggak boleh, ini, itu, ini. Semua diciptakan oleh manusia sendiri kok. Cuman satu yang diciptakan oleh Tuhan, hati. Justru itu cuma 1% yang kau lakukan. Sih, korban apa yang kau, kalau saya bilang Tuhan, apalagi yang nggak bisa kau ambil dari hidupku? Semua yang termahal, yang terbaik dari hidupku sudah aku izinkan kau ambil. Gereja yang aku layani 10 tahun mulai dari 4 orang sampai 700 member pada saat itu, saudara, itu merupakan gereja Indonesia yang terbesar di North America di tahun 2005. Sebelum ada gereja di Philadelphia, sebelum ada gereja itu gereja yang terbesar dengan aktif member 700. Kalau pas KKR dan seterusnya dan dihitung simpatisan-simpatisan banyak, saudara. Kita punya 10.000 square feet gedung, gudang kita rubah jadi gedung gereja. Dari 4-5 orang. Yang saya bangun mulai nol. Itu kan Tuhan yang bangun, iya Tuhan yang bangun. Tapi kok saya yang dipakai? Kadang kan orang bilang, ini Tuhan, semua punya Tuhan. Iya tetap, gak usah merendahkan dirimu di atas gunung yang paling tinggi. Ya kalau memang Tuhan pakai engkau ya, that's why you are special gitu loh. Kalau gitu enak aja dong, saya bisa aja datang ke gereja besar mana. Ini kan punya Tuhan, bukan punya Aluk Mengger gantian. Gak mau kan? Iya kan? Cingli kan? Iya. Tiba-tiba itu kayak orang masang pasal 10 tahun dibongkar, biar begitu aja. Dengan pengkhianatan, dengan fitnah, dengan politik dalam gereja, dengan penipuan. Kalau izin tinggal saya nggak ditipu, saya nggak balik Indonesia. Yang nipu itu gembala rayon saya sendiri. Ya, saudara, kalau saya mau ngomong Tuhan, apa yang lebih? Ini Dr. Henry Jones tahu semua ceritanya. Anak beliau yang memberkati pernikahan kami. Apa lagi yang bisa diambil? Nggak ada lagi. Tinggal sisa satu yang belum. Ya diriku sendiri, hidupku. Ya, hidupku untuk melayanimu. That's it. Kalau sudah mentok, sudah sampai mentok. Tapi percaya, saudara, sebagai penutup, saya kasih contoh kenapa persembahan Habel diterima dan persembahan Kain ditolak. Ini ngomong tentang sacrifice. Oh persembahan, kalau guru sekolah minggu kan ngajar, oh persembahan Kain itu bukan persembahan yang terbaik. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan, karena vegetable dan fruit. Loh, fruit vegetable itu kan lebih sehat sih. Iya kan, kita aja dianjurkan makan fruit and vegetable more than meat kan. Iya kan, masa Tuhan artinya kan Tuhan suka yang nggak sehat begitu. Enggak juga. Kenapa persembahan Habel diterima, Kain ditolak? Singkat, saya mau beritahu, pada zaman itu manusia belum makan hewan. Jadi Kain dan Habel itu bercocok tanam, Kain itu bercocok tanam untuk supaya bisa dimakan oleh keluarganya dan dirinya sendiri kan. Baru kelebihannya atau yang hasil pertamanya dia persembahkan Tuhan. Jadi sekali jalan 2 kepenuhan tercukupi. Tapi Habel berbeda. Mereka gak makan binatang. Tapi Habel mendedikasikan hidupnya sepenuhnya untuk berternak. Buat apa dia beternak? Dia gak makan ternak. Keluarganya gak makan ternak. Dia beternak khusus untuk dia persembahkan kepada Tuhan. Itu namanya persembahan all out. Dengan persembahan sambil lalu. Kenapa Habel tahu dia harus beternak? Kenapa dia tahu Tuhan butuh darah? Karena dia mungkin dengar cerita papa mamanya terus. Papa mama dulu berdosa, Tuhan mempersembahkan hewan pertama di Taman Eden. Ada darah yang tertumpah. Ada darah yang dikorbankan. Dia nangkep, dia renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka dalam struggle, dalam pergumulan, dalam kesulitan, hikmat itu akan turun. Engkau akan apa maunya Tuhan. Kalau engkau gak pernah merenungkan firman Tuhan, gimana hikmat itu datang? Sehingga apa yang Habel lakukan diterima oleh Tuhan. Dan apa yang Kain lakukan tidak seberkenan apa yang Habel lakukan. Jadi kalau memberikan sacrifice, saudara harus berikan all out. Oh itu susah. Benar, susah banget. Tapi jauh lebih susah kalau hidupmu tanpa Tuhan. Akan jauh lebih susah kalau engkau salah mengenal Tuhan. Memberkati Tuhan itu susah, iya susah. Tapi jauh lebih susah mengejar berkat.
Memberkati Tuhan jauh lebih gampang menurut saya daripada mengejar berkat. Kenapa? Karena berkat dunia itu kayak bayangan. Bayangan itu kan kalau sinarnya ke sini, bayangan saya di mana? Situ kan? Ya kan? Terus karena bayangan saya di sana, saya noleh. Bayangan saya di situ. Wah, benar. Berarti arahnya saya benar sudah ini. Saham yang saya mau beli sudah benar ini. Iya kan? Iya kan? Saya kejar terus tapi gak dapat. Saudara mau jadi flash tetap kecuali setan. Gak ada bayangannya. Iya kan? Saya gak tahu setan ada bayangan apa enggak ya. Saudara, gak bisa kejar bayanganmu sendiri. Gimana caranya supaya berkat itu, bayangan itu bisa engkau tangkap? Jangan kau tangkap. Bahkan dia akan mengejarmu. Gimana caranya? Balik arah lagi. Ke cahaya, ke terang itu. Kalau engkau berjalan kepada terang itu, bayanganmu akan mengikuti engkau. Kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti kita. Amin. Sudah tangkap firman Tuhan? Ayo kita berdoa. Ya karena waktu, kalau pertama gini biasanya saya kepingin ngomong terus gak kelar-kelar. Ya kan, tapi saya tahu mungkin saudara punya meeting, punya janji, mau apa bisnis, ya kan. Ya itu urusan yang berikutnya. Ya. Tapi Tuhan itu misterius. Tapi dia punya sense of humor. Tapi dia juga Tuhan yang kadang intervensi dalam hidup kita kalau kita dalam bahaya. Ini kesaksian yang recently yang kemarin. Ya, give me 1 minute. Mobil saya itu bannya udah tipis. Karena kita pikir kita nggak luar kota, nggak sering-sering apa, ya udahlah masih ada kembangnya, sampai tipis banget nanti baru digantikan ya. Tapi saya tahu itu kadang sudah bahaya, tapi saya lihat dari luarnya masih ada kembangnya. Saya nggak perhatian dalamnya jauh lebih tipis. Saya taruh-taruh mau ganti, aduh mahal lah, udah. Kemarin habis antar anak saya dari jalan tol, kita masuk Alam Sutra, kita masuk rumah, saya keluar lagi mau cuci mobil. Tiba-tiba ada sepeda motor mepet, saya bilang, Pak bannya pecah. Saya minggir, bannya pecah saudara sebelah kiri. Singkat cerita, pecahnya itu pas deket banget sama toko ban. Ada toko ban Saputra itu di Alam Sutra, deket banget di pengkolannya. Dipecahin di sana. Saya panggil orangnya, diganti ban, saya muter, masuk, bannya saya dilihat, Pak ini udah pecah Pak, robek. Tapi gak apa-apa Pak, ini memang sudah harus ganti, ini tipis banget. Ini tandanya orangnya loh yang bukan kenal Tuhan, dia bilang, ini tandanya ban serepnya minta turun. Ban serepnya masih baru, tapi kalau gak saya pakai 3 tahun lagi kadaluarsa gitu loh. Jadi Bapak beli aja 1 ban lagi sama ban serep ini dipakai, Bapak punya 2 ban baru. Yang 2 nanti next time aja Pak, baru diganti. Kalau Bapak gak bisa ganti sekarang gak apa-apa. Kita pakai yang terbaik dulu untuk yang 2 di belakang. Jadi saya mikir kadang, aduh waktu pecah pertama kali. Ada-adanya aja udah capek, udah mau cuci mobilnya ngantri, banyak pecah di tengah jalan. Ya kan kita maunya kalau lihat masalah kan begitu ya, komplain begitu ya. Tapi kadang Tuhan bilang, wait, you don't see the big picture. Ya, ini masalah sepele. Tapi begitu engkau ke toko ban, engkau lihat gambaran yang besar. Aku mau menyelamatkan nyawamu. Karena ini safety. Kamu cuman keluar uang yang ya banyak mungkin buat kamu, tapi kamu mampu keluarkan. Gesek aja dulu, ya kan? Tapi yang penting kamu aman. Dan saya bilang, iya Tuhan, ini kalau nggak diganti, orangnya bilang, Pak ini kalau nggak diganti, kalau Bapak jalan tol terus, kan tol Tangerang terus kan, Tangerang Jakarta terus. Ini bahaya loh Pak. Saya nggak even tahu itu kalau ban saya nggak pecah. Kadang ada masalah yang besar seakan-akan yang menjengkelkan, yang kita nggak mau seakan-akan. Tapi justru melalui masalah itu, Tuhan ingin menyelamatkan kau di masalah yang lebih besar. Buat pandemik ini menjadi satu masalah untuk menyelamatkan masa depanmu, untuk lebih bisa bersyukur, menghargai keuangan, belajar memberi, berbagi, menghargai Tuhan, dan memberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur karena Engkau baik. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, pergumulkan, bisnis mereka, keluarga mereka, semuanya tidak ada satu pun yang terlewatkan oleh-Mu. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang mencukupkan. Tuhan ajar kami untuk tidak terfokus kepada kebutuhan kami. Tapi ajar kami untuk lebih sensitif, untuk merasakan hati-Mu. Hati-Mu yang selalu rindu untuk bertemu dengan kami. Hati-Mu yang selalu rindu untuk mendengarkan kami secara tulus mengatakan, ya Tuhan aku mencintai-Mu. Ya Tuhan aku percaya kepadamu. Tuhan, ketika kami
mengalami satu shifting iman, kami mengalami perubahan direction dari iman kami kepada mengejar berkat, menjadi berjalan menuju ke arah-Mu. Maka kami percaya berkat itu akan mengikuti kami sepanjang hidup kami. Di dalam nama Yesus, semua kami tidak ada yang terkecuali aman dalam lindungan Tuhan dan diberkati. Yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Gusti. Sekali lagi kita berikan applause untuk Tuhan.